Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nina. Saya baru bergabung di channel YouTube. Mohon bantuannya ya Bunda untuk subscribe, like, comment, and share. Terima kasih. Sebelumnya, saya sudah terbiasa membuat monthly budgeting dari 3 tahun yang lalu sewaktu saya setelah menikah. Sehingga sekarang saya memulai untuk membuat channel YouTube monthly budgeting dimulai dari bulan Juni 2021. Maaf Bunda, di sini bukan bermaksud untuk ria atau pamer ya Bunda. Di sini saya hanya berbagi pengalaman dan juga sedikit ilmu yang saya punya. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan dengan video saya, dan semoga video saya ini bermanfaat untuk orang lain, terutama untuk pengantin baru yang sedang baru memulai perjalanan hidup rumah tangga supaya bisa pandai mengatur keuangan rumah tangga. Baik Bunda, begitu saja pesan dari saya. Terima kasih. Mengapa sih setiap rumah tangga itu perlu untuk membuat budgeting? Karena supaya kita tidak terkalahkan oleh hawa nafsu. Kalau kita langsung mendapatkan pendapatan dari suami, langsung pasti merasakan, wow, kita menjadi orang kaya ya, padahal hanya kaya sehari. Untuk itu fungsinya budgeting di dalam rumah tangga yaitu supaya kita ini bisa mengontrol uang masuk dan juga uang keluar, supaya kita bisa untuk tidak sampai hutang lah Bunda, kasarannya seperti itu. Lalu kita juga bisa menghargai arti dari uang itu sendiri, sehingga kita bisa perlahan juga untuk mengatur hawa nafsu kita. Ketika kita memiliki banyak uang, kita nggak langsung pengen beli ini, pengen beli itu, pengen beli ini, pengen beli itu, begitu Bunda. Kalau ada budgetnya kan kita bisa memonitor, oh budget untuk ini segini, untuk ini segini. Kalau sudah over budget, perlu ada yang dievaluasi, mungkin dari hawa nafsu kita sendiri yang harus perlu dikontrol kembali, begitu. Ya, saya setiap bulan selalu membuat budgeting. Nah, khususnya untuk bulan ini yaitu bulan Juni, saya mau membuat monthly budgeting untuk bulan Juni. Pertama, saya mendapatkan pemasukan dari suami sebesar 5 juta. Lalu setelah saya mendapatkan pemasukan, saya lebih utamakan terlebih dahulu untuk saving dan juga investasi. Jadi bukan untuk biaya terlebih dahulu, tetapi saya utamakan yaitu saving dan juga investasi. Saving di sini tiap bulannya saya berlakukan 5% dari pemasukan yang saya terima, dan juga investasi logam mulianya pun 5% dari pemasukan yang saya terima. Jadi di sini saving saya untuk bulan Juni sebesar 250.000,
dan juga investasi logam mulia sebesar 250.000. Setelah dikurangi dengan saving dan juga investasi, barulah saya menyesuaikan biaya-biaya yang harus saya keluarkan pada tiap bulannya. Di sini saya membuat kategori budget dan aktual serta balance. Fungsinya yaitu untuk overview di pertengahan bulan maupun di akhir bulan. Yang pertama, di sini saya membagi kategori berupa living, sinking fund, social and playing funds, dan dana tidak terduga. Pertama-tama yaitu living. Di sini living terdiri dari biaya PLN dan juga PDAM. Saya budgetkan tiap bulannya 550.000. Lalu yang kedua yaitu untuk membayar wifi sebesar 340.000. Lanjut yang ketiga yaitu ada biaya LPG dan juga galon. Setiap bulannya saya mengeluarkan budget 150.000. Lalu selanjutnya yaitu ada laundry sebesar 150.000 per bulan. Lalu selanjutnya yaitu ada iuran bulanan RT di mana atau biasa disebut dengan IPL ya Bunda, sebesar 130.000 tiap bulannya. Lanjut yaitu ada belanja mingguan di mana satu bulan terdapat 4 minggu dan setiap minggunya saya budgetkan Rp200.000 sehingga belanja mingguan di rumah tangga kami yaitu sebesar Rp800.000 untuk 2 orang. Dan selanjutnya yaitu belanja bulanan, di mana belanja bulanan ini saya nominalnya berbeda-beda ya Bunda, tergantung kondisi dari stok barang yang ada di rumah. Kalau barangnya udah menipis, saya biasanya budgetnya agak lebih besar, di mana bulan Juni ini saya budgetkan Rp350.000. Untuk yang selanjutnya yaitu ada skincare. Saya skincare ini 100.000. Terus ada healthy, di sini saya budgetkan 100.000. Lanjut kategori yang kedua yaitu sinking fund. Sinking fund di sini saya ada beberapa kategori. Yang pertama yaitu vacation sebesar Rp150.000. Meskipun masih dalam pandemi ya Bunda, saya tetap membudgetkan vacation supaya ketika pandemi sudah mereda, saya bisa menikmati dengan keluarga saya yaitu rekreasi. Terus yang kedua yaitu di sini saya ada biaya bubuhan atau tilian atau apa ya bahasa Indonesianya, biaya kondangan gitu loh Bunda, sebesar 100.000 tiap bulannya. Terus yang ketiga yaitu saya insyaallah tahun ini ingin mengeluarkan kurban, sehingga saya tiap bulannya menyisihkan 250.000 selama 1 tahun insyaallah. Lanjut kategori selanjutnya yaitu ada social dan playing funds. Di sini juga dibagi beberapa kategori ya Bunda. Apa gunanya social dan playing fund? Di sini sosial itu untuk sifatnya ya kayak untuk membantu sesama ya, untuk kegiatan sosial, dan juga playing funds itu untuk gunanya menghibur diri kita sendiri, menikmati hasil kerja keras kita, sehingga tetap kita harus menghargai diri kita sendiri dengan berikan jatah playing funds. Di sini yang pertama ada sedekah yaitu sebesar Rp150.000, dan juga saya kasihkan ke adik saya 200.000, untuk keperluan kucing 200.000, dan juga eating out atau jajan di luar itu sebesar 100.000 tiap bulannya. Dan yang kelima yaitu ada bensin mobil sebesar 50.000. Karena apa? Memang mobil saya dan juga suami jarang sekali keluar menggunakan mobil kalau memang nggak perlu-perlu banget. Terus yang keenam yaitu ada pulsa. Nah, pulsa ini kenapa kok udah ada wifi, tapi kenapa harus ada anggaran pulsa? Di sini pulsa fungsinya untuk suami saya, karena suami saya aja yang bekerja, sehingga saya budgetkan tetap untuk pulsa supaya memudahkan beliau untuk kegiatan bekerja. Lalu sisanya yaitu untuk dana tidak terduga. Pos selanjutnya yaitu dana tidak terduga sebesar
Rp460.000. Nah, dana tak terduga ini fungsinya untuk apa, Bunda? Dana tak terduga ini fungsinya ketika sewaktu-waktu ada kebutuhan mendadak di luar pos-pos yang telah saya budgetkan ini, saya menggunakan dana tak terduga. Dan mohon maaf kiranya jika di budgeting ini tidak ada ngasih mertua atau ngasih orang tua, terus dana emergency, terus saving utama, itu memang di luar dari pembukuan ini, Bunda. Karena saya karena saya dan juga suami sepakat untuk ada 2 pembukuan, di mana yang satu pembukuannya itu bersifat privasi, yaitu ada memberikan ke mertua dan juga orang tua, dan saving utama serta dana darurat. Kalau di sini hanyalah untuk kebutuhan dapur saja ya, Bunda. Nah, untuk dana tidak terduga tetap saya membuat spending tracker, dimana supaya kita tahu bisa memonitor uang dana tidak terduga ini larinya kemana aja, digunakan untuk apa aja. Jadi kita tidak tidak berburuk sangka, kok tiba-tiba uang saya habis ya, kok tiba-tiba uang saya nggak ada ya gitu. Jadi kalau ada spending tracker, fungsinya yaitu untuk mengontrol uang yang keluar dengan saldo yang tersisa setiap bulannya gitu, Bunda. Dan untuk spending tracker ini saya ada 4 kolom, yaitu terdiri dari date dan juga description. Description ini fungsinya untuk apa saja kegiatannya, untuk membeli ini atau membeli itu, terus amount ini harganya berapa, dan juga balance. Balance itu supaya kita tidak lupa lah saldonya dengan uang realnya itu sama. Jadi balance itu antara saldo juga pengeluaran benar atau tidak, gitu aja. Fungsinya hanya untuk controlling aja, Bunda. Nah, di sini saya sudah menukarkan uang ya, Bunda, sesuai dengan budget yang telah saya susun, di mana ada pecahan 100.000 dan juga 50.000 dan 20.000 dan 10.000. Oke, untuk mempersingkat waktu saya pisah-pisahkan dulu ya, Bunda. 100.000. Terus ini uang yang 20.000, 50.000, maaf. Terus ini 20.000 dan juga 10.000.
Yang pertama-tama yaitu saya langsung saja ke pos saving. Pos saving di sini saya butuh 250.000. Nah, untuk pos saving ini saya sudah mempersiapkan celengan sendiri ya Bunda. Jadi langsung saya masukkan saja. Terus selanjutnya yaitu untuk investasi logam mulia sebesar 250.000. Dan saya juga sudah membuat celengan khusus logam mulia ya Bunda. Selanjutnya yaitu ada PLN dan juga PDAM. Ini saya transfer ya Bunda, melalui transfer, jadi tidak pakai uang cash. Juga wifi juga. Terus ini ada uang LPG dan galon 150.000. Nah, saya manfaatkan, saya dulu punya ini, jadi udah pernah saya pakai sebelumnya dan sekarang saya manfaatkan untuk ini, dan saya simpan di bagian LPG plus galon ya Bunda, 150.000. Lalu selanjutnya yaitu ada laundry sebesar 150.000 juga. Nah, di sini juga ada untuk laundry ya Bunda, laundry baju. Nah, laundry baju di sini saya kasih 150.000. Lalu selanjutnya yaitu iuran bulanan RT ada 130.000. Iuran bulanan RT 130.000. Nah, ini ditepak yang lainnya Bunda karena nggak cukup. Ini ada juga ya tulisan iuran RT di sini, iuran RT, jadi saya masukkan di sini. Ini pun juga banyak ya, banyak sekali pos-posnya. Terus yang selanjutnya yaitu ada belanja mingguan sebesar 800.000 untuk 4 minggu ya Bunda. Bentar, 1 2 3 4 5 6 7 8. Saya bagi-bagi dulu Bunda. Untuk belanja minggu pertama ya ini Bunda, belanja minggu pertama 200.000. Untuk belanja minggu kedua 200.000 juga. Untuk belanja minggu ketiga juga 200.000. Saya masukkan ya di minggu ketiga. Dan juga ini sisa yaitu untuk belanja minggu keempat 200.000. Jadi untuk belanja mingguan sudah selesai, dan ini belanja bulanan sudah saya gunakan, jadi saya checklist saja nggak apa-apa. Untuk selanjutnya yaitu ada skincare di sini saya 100.000. Skincare 100.000. Oke. Nah, di sini ada juga ya, ada posnya skincare. Saya masukkan skincare di sini 100.000. Terus selanjutnya yaitu ada healthy di sini butuh 100.000 ya Bunda, depositnya tiap bulan. Oke, baik, 100.000. Nah, healthy ya Bunda, nih ada tulisan healthy ya. Lalu selanjutnya yaitu ada vacation sebesar 150.000. Oke. Vacation di sini saya ada tempatnya sendiri juga. Nah, untuk vacation ketika sudah ada budgetnya, kita beri warna. Ini budget bulan ini hanya 150.000, jadi saya mewarnai yang
kotak 150.000 ini ya Bunda. Nah, dimasukkan kembali, lalu ditutup. Intinya kalau menabung itu sebenarnya komitmen, terus biaya bubuhan. Nah, biaya bubuhan ini sebenarnya penting nggak penting, tapi banyak sekali yang melupakan, tidak menganggarkan juga. Nah, biaya kondangan ini saya juga punya amplopnya sendiri, dan saya juga punya catatannya di sini. Bulan ini nambah sebesar 100.000. Saya taruh ya Bunda. Jadi ketika musim kondangan, musim bubuhan, itu tuh kita tuh nggak bingung karena ada posnya, udah ada budgetnya sendiri. Kurban. Nah, kurban ini saya mengeluarkan 250.000. Nah, kurban pun saya juga punya celengannya sendiri. Alhamdulillah Bunda. Lalu selanjutnya yaitu ada sedekah. Di sini kemarin sedekah sudah saya gunakan nih 50.000, jadi sisa 100.000 yang belum saya salurkan ke yang berhak menerima. Di sini ada ya, ini sedekah, nggak apa-apa ya tulisannya sedekah subuh. Terus selanjutnya yaitu adik. Nah, ini adik sudah saya berikan ya waktu awal bulan kemarin. Terus ada keperluan kucing. Keperluan kucing di sini saya butuh 200.000. Keperluan kucing. Nah, di sini pun juga ada nih keperluan kucing ya Bunda. Ada keperluan kucing. Kita taruh di sini 200.000. Selanjutnya yaitu ada eating out. Eating out ini seperti jajan di luar gitu loh Bunda. Ada 100.000. Saya butuh 100.000 untuk jajan di luar selama 1 bulan, nggak apa-apa ya Bunda. Nah, ini juga ada ya, kayak apa tulisan jajan di luar ya. Saya taruh sini. Oke, terus lanjut bensin mobil. Nah, bensin mobil ini memang saya butuh 50.000 saja Bunda, seperti yang sudah saya jelaskan ya Bunda. Bensin mobil sudah. Lalu yang terakhir yaitu pulsa. Pulsa untuk Pak suami sebesar 150.000. Harusnya pulsa ini saya transfer, tapi saya lupa, jadinya saya terlanjur ngambil tunai Bunda. Nggak apa-apa ya Bunda ya, saya checklist saja sekalian. Lalu untuk dana tidak terduga ini, memang kenapa saya tidak ambil, saya masukkan ke dalam ATM, karena kalau memang butuh, saya langsung mengambil di ATM. Jadi sudah ada Bunda. Jadi sekian ilmu ataupun informasi yang saya bagikan. Kurang lebihnya saya minta maaf, semoga tidak ada yang salah paham, dan saya tekankan kembali, saya tidak ada bermaksud untuk riak di sini. Saya hanya berbagi pengalaman dan juga sharing informasi. Selamat mengatur keuangan ya Bunda, supaya keuangan kita semua bisa menjadi keuangan yang sehat, keuangan rumah tangga yang sehat. Oke Bunda, terima kasih. Sampai jumpa kembali.